Saya persilakan pasangan nomor urut 1 untuk menyampaikan visi misi. Waktu Anda 5 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Kabupaten Nias masih masuk daerah tertinggal. Kalau Perpres 2020 masuk dalam 62 daerah tertinggal, maka mulai tahun ini sebagaimana evaluasi yang dilakukan oleh Kemenko PMK masih masuk dalam daftar 36 daerah tertinggal. Ini menjadi tantangan. Selama 3 tahun 3 bulan kami telah bekerja, banyak perkembangan positif dalam hal mendorong kemajuan Kabupaten Nias. Visi kami adalah Nias maju berkelanjutan. Maju mempunyai 2 makna. Makna pertama sebagai kata kerja, bergerak menuju keadaan yang lebih baik. Maju adalah sebagai kata sifat, yaitu keadaan yang diinginkan. Maka berkelanjutan mempunyai 2 makna. Pertama, kelanjutan program-program yang telah dilakukan di periode pertama, dan berkelanjutan dalam pengertian Sustainable Development Goals atau pembangunan berkelanjutan, sebagaimana juga diadopsi oleh pemerintah Republik Indonesia yang merupakan agenda pembangunan global. Maka dalam misi ke depan, setelah kami laksanakan 3 tahun 3 bulan terakhir, tentu ada perbaikan dan penyempurnaan misi, yaitu selain desa terakses, bukan lagi ibu kota terurus, tetapi ibu kota harus terbangun, karena GIDE sebagaimana amanat PP nomor 30 tahun 2016 harus menjadi ibu kota Kabupaten Nias dan harus menjadi contoh, harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di Kabupaten Nias. Maka ibu kota bukan lagi terurus tapi terbangun, karena selama 3 tahun ibu kota telah kita urus sampai perekonomian Kecamatan Gide telah berubah pasca pemusatan pemerintahan di Kecamatan Gide, dan juga pemerintahan perlu tertata karena pemerintahan organisasi birokrasi yang lincah itu tepat guna, juga harus agile atau lincah dalam menjawab setiap tantangan supaya pelayanan publik jauh lebih baik. Kesehatan, pendidikan, sumber daya manusia beranjak. Dan misi ketiga adalah petani, peternak, nelayan, UMKM produktif. Ini 3 aspek: aspek kewilayahan, aspek manusia, dan aspek mata pencarian manusia. Karena pembangunan pada esensinya adalah memberikan kebebasan bagi manusia dalam memilih apa yang dilakukan. Pembangunan adalah meningkatkan kapasitas manusia supaya manusia menikmati kebebasan. Itulah esensi kemerdekaan Republik Indonesia. Bapak Ibu yang saya hormati, 3,5 tahun terjadi perkembangan besar di Kabupaten Nias. Dari sisi pelayanan publik, kalau pada tahun 2021 kita dinilai oleh Ombudsman dalam kepatuhan pelayanan publik dengan nilai 32,4, zona merah, dan termasuk ranking 33 dari 33 kabupaten kota. Setelah kita tangani, setelah kita kelola dengan baik, maka pada tahun 2023 dari ranking 3 menjadi ranking 8 dengan capaian 85, sehingga masuk 8 besar Sumatera Utara, dan meningkat lagi pada tahun 2023 menjadi 88 nilai kepatuhan. Waktu Anda habis, Bapak. Terima kasih. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada pasangan nomor urut 2 memaparkan visi misinya. Waktu Anda 5 menit dimulai ketika Anda berbicara. Program utama pertanian, selanjutnya pengembangan perikanan dan kelautan, dan pemberdayaan UKM. Kedua, infrastruktur jalan dan jembatan serta prawisata yang ada di Kabupaten Nias harus kita kembangkan. Ketiga adalah peningkatan mutu pendidikan, kesehatan masyarakat,
dan kesejahteraan sosial, budaya, dan keagamaan, di mana selama ini keagamaan kita akan menurun menurut penilaian kami. Keempat adalah peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Dan terakhir adalah kesejahteraan pemerintahan desa dan tata kelola pemerintahan yang humanis, profesional, dan keadilan sebagai wujud sila kelima dari Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka dalam misi kami tersebut, kami uraikan kepada seluruh elemen masyarakat Kabupaten Nias, pada program pertanian kami akan menyediakan bibit unggul berkualitas, menyediakan alat mesin pertanian sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lahan yang ada di wilayah Kabupaten Nias. Selanjutnya, kami akan memprogramkan penyuluh pertanian 1 orang per 1 desa. Karena di mana selama ini kami lihat penyuluh pertanian adalah hanya 1 orang per 3 desa. Maka salah satu sumber daya dananya dari PAD dan dimaksimalkan anggaran dari pemerintahan pusat atau DHI, Kementerian dan Pertanian yang terkait. Kedua, perikanan dan kelautan. Untuk perikanan darat, kami akan memaksimalkan penyediaan bibit ikan unggul dan berkualitas dan tepat sasaran, upaya peningkatan nilai tambah ekonomi atau pendapatan keluarga